Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pertemuan kali ini. Kita akan mencoba mengenal variabel. Jadi untuk sekarang kita akan mengenal variabel untuk pemrograman Python ya. Jadi di dalam penerapan algoritma kita bisa menggunakan bermacam-macam bahasa pemrograman ya. Ada Python, PHP, ada C++, ya, ada C, ada Java. Jadi Anda bisa membuka melalui command prompt ya. Command prompt seperti ini ya. Ini berarti sudah masuk ke Python ya. Jadi setelah kita masuk ke sini, nanti kita bisa menggunakan aplikasi Python yang misalkan kita tuliskan di sini untuk mengenalkan variabel di sini. Jadi menerapkan variabel di sini misalkan 17 ya. Jadi kita telah mengisi variabel A ya. Variabel A ini kita isi 17. Nah, kemudian kalau untuk tampilan Python sendiri nanti kita coba. Nah, kalau tampilan Python sendiri seperti ini. Jadi di sini ada tulisan Pythonnya. Nah, kita misalkan kita ketikkan yang tadi sama A sama dengan 17. Nah, sama ya. Jadi nanti Anda bisa gunakan melalui command prompt ya. Anda bisa gunakan melalui shortcut Python yang sudah Anda install, atau Anda mau menggunakan Visual Studio Code seperti ini ya. Jadi ini menggunakan Visual Studio Code. Untuk ini saya akan mencoba mengenalkan menggunakan Visual Studio Code. Jadi kita tuliskan coba, tadi ada variabel A sama dengan 17. Lalu kita enter. Nanti apakah sama? Nah, hasil dari variabel yang telah kita buat. Nah, kita coba lagi, misalkan kita buat lagi B sama dengan 23 misalkan. 23, kemudian C sama dengan, nah, C ini adalah variabel ketiga yang akan diisikan dari proses penjumlahan A dengan B. Nah, misalkan A ditambah B. Nah, maka di sini hasilnya akan kita cetak. Coba, jadi akan kita cetak. Nah, untuk keperluan dokumentasi biasanya akan kita tambahkan yang namanya komentar. Nah, tadi di sini di atas belum ada komentarnya, kita tambahkan komentar di sini ya. Jadi untuk komentar ini ada komentar untuk satu baris dan komentar untuk beberapa baris. Jadi kalau untuk satu baris kita tambahkan di sini ada tanda pagar ya. Tanda pagar, misalkan di sini kita tuliskan membuat
variabel. Nah, di sini setelah kita membuat keterangannya, di sini kita buat lagi di bawahnya. Jadi kalau untuk baris ya, komentar beberapa baris, jadi kita nanti tinggal menambahkan sebanyak 3. Kemudian di sini misalkan ada baris 1, baris 2, baris 3. Nah, kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi tanda kutip 3 kali. Jadi nanti apakah tulisan-tulisan ini akan diproses atau tidak, nanti kita lihat hasilnya. Kemudian kita lakukan print C ya, print C. Nah, di sini print kalau menggunakan Visual Studio Code nanti akan ada tunjuknya yang lebih enak dibandingkan dengan menggunakan command prompt maupun dari Python yang Anda pakai. Ya. Kita akan print apa? Print C. Karena ini nilai C yang akan kita cetak. Nah, untuk merunningnya kalau menggunakan Visual Studio Code, di sini kita langsung ketikkan, diklik aja, Nah, di sini. Nah, di sini hasilnya adalah 40 ya. Jadi 40 ini adalah hasil dari penjumlahan A dan B. Ya, jadi di sini kita lihat kita tidak perlu mendeklarasikan variabel A. Ya. Kita tidak perlu mendeklarasikan karena di Python sudah otomatis ya, sudah dikasih nilai tipe datanya ya. Jadi nanti untuk tipe data nanti kita bahas setelah materi variabel. Jadi untuk tipe datanya ini akan langsung ditentukan pada saat kita membuat variabel. Jadi ini beda dengan bahasa-bahasa yang lain. Kalau bahasa C++ misalkan, Anda harus mendeklarasikan. Jadi mendeklarasikan misalkan Anda integer A. Integer A. Jadi A itu adalah tipe datanya integer gitu. Kalau di Python tidak perlu kita deklarasikan. Jadi yang ini tadi komentar untuk beberapa baris ya. Kalau yang ini tadi komentar untuk satu baris. Jadi tadi di sini ya, kita coba membuat variabel A, B, C ya. Kemudian merunningnya ya. Jadi ketemunya adalah 40 ya. Ya, itu yang tadi cara membuat komentar dan mengenal sebuah variabel. Jadi yang tadi itu ada variabel A, B, C ya. Kemudian di sini ya, yang namanya variabel itu pada saat kita nanti menerapkan ke dalam bahasa pemrograman Python, ada aturan-aturan yang harus kita penuhi ya. Antara lain nanti Anda pada saat membuat variabel ya,
harus dimulai dengan huruf. Ingat-ingat, harus dimulai dengan huruf ya, atau karakter garis bawah. Jadi huruf, misalkan huruf, kita tuliskan huruf. Nah, huruf sama dengan misalkan 100 ya. Kemudian yang tadi garis bawah, karakter garis bawah. Nah, karakter garis bawah huruf sama dengan 50 misalkan. Jadi ini masih dianggap benar ya. Huruf, jadi dimulai dengan huruf atau garis bawah underscore ya, underscore. Jadi kita tuliskan dulu di sini ada komennya ya, kita tambahkan komen aturan penulisan, aturan penulisan. Nah, aturan penulisan variabel, aturan penulisan. Kemudian yang berikutnya ya, tidak boleh dimulai dengan angka ya. Jadi tidak boleh dimulai dengan angka. Misalkan Anda akan menuliskan 5 huruf misalkan, 5 huruf sama dengan 200. Kalau kita enter, nah di sini nanti kalau kita running di sini akan salah ya. Jadi di sini udah tandanya sudah merah. Jadi kita running, coba ya, kita run nanti apakah nanti error ya. Kita running coba ya. Jadi di sini ada keterangannya invalid syntax ya. Jadi di sini ada error di sini. Jadi angka tidak boleh digunakan di baris 14 di sini error. Oke, Anda pahami di sini. Jadi pada saat Anda menuliskan variabel ya, jadi harus diawali dengan huruf atau ya, garis miring bawah atau underscore ya, istilahnya underscore ya. Jadi tidak boleh diawali dengan angka ya. Jadi sampai di sini Anda harus paham ya. Jadi, kalau ini Anda tambahkan A di depannya, ini akan menjadi betul, Coba kita running lagi, apakah sudah betul? Nah, ternyata betul ya. Jadi si angka tadi setelah ditambahkan di depannya huruf A ternyata jadi betul ya. Sekarang sudah betul. Dan kemudian yang perlu Anda perhatikan lagi, yang namanya variabel itu nanti sifatnya apa? Sifatnya case sensitif ya. Jadi sifatnya case
sensitif. Jadi huruf besar, huruf kecil dibedakan. Jadi misalkan nanti Anda pada saat mencetak, ya, kita lihat lagi di sini, kita telah membuat variabel dengan huruf C kecil, kemudian pada saat kita mencetaknya kita lupa, ya, menggunakan C besar, ya. Jadi nanti ini akan bermasalah. Coba kita lihat nanti errornya pada baris keberapa. Nah, kita lihat. Nah, di sini ternyata pada baris ke 10 di sini. Karena di sini huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Kalau di sini huruf besar belum dibuatkan variabel, jadi belum dikenalkan, ya. Ini keterangannya undefined. Jadi seperti itu. Jadi pada saat di sini di atas kita kenalkan, C-nya kita ganti huruf besar, ya. Kita ganti dengan huruf besar. Jadi nanti ini akan berbeda. Jadi yang tadi hasilnya error, sekarang kita coba lihat. Nah, di sini ternyata pada saat kita sudah kenalkan C-nya dengan huruf besar, ya, di sini akan menghasilkan nilai 40, ya. Jadi misalkan kalau kita mau tambahkan di sini keterangannya, ya, kita tambahkan lagi di sini hasil ya, kita tambahkan di sini hasil sama dengan kemudian di sini hasil sama dengan C. Jadi kita tambahkan di sini untuk keterangannya, ya. Jadi kalau keterangan seperti ini namanya string, nanti akan dicetak. Kita coba running lagi, ya. Coba running lagi, ya. Kita coba running. Nah, hasil adalah 40. Ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya kenalkan terkait dengan variabel. Itu saja dulu, ya. Jadi yang perlu Anda perhatikan di sini tadi, pada saat Anda membuat variabel, ya, jadi variabel harus dimulai dengan huruf atau underscore atau karakter garis bawah, ya, underscore. Kemudian variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Yang berikutnya, Anda boleh membuat variabel, ya, yang berisi karakter alfanumerik dan garis bawah, ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa variabel sifatnya case sensitif, ya, atau peka dengan huruf, ya, huruf besar, huruf kecil dibedakan. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang masih bingung, nanti kita bisa lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.